mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Semua terjadi dalam perkenanan dan juga dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Dan dalam persekutuan ini Bapa, kami mau mendasarinya lewat pendengaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, memimpin, memberi hikmat bijaksana, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan, sehingga benar Bapa firman-Mu ini menjadi rema yang hidup, yang kami jadikan patokan, tolok ukur dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Berbicaralah Tuhan Yesus karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita membaca Bapak Ibu firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya membaca, silakan Bapak Ibu menyimak dalam Alkitab masing-masing. Begini firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin ia keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Dan saya mau kita dengan semangat menjawab sapaan saya, merdeka. 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 Tema kebenaran firman Tuhan kali ini, hanya Yesuslah jawaban. Berbicara tentang perjalanan kehidupan di dunia ini dengan banyak hal, maka tentu Bapak Ibu menjalani kehidupan dengan keterbatasan fisik itu tidaklah menyenangkan. Jangankan seperti Bartimeus dalam keadaan buta. Luka sedikit saja tangan kita sudah sangat terganggu dengan aktivitas-aktivitas kita. Maka seandainya kita bisa memilih, ada banyak orang yang akan memilih untuk hidup dalam kondisi normal dalam tanda kutip ya, tanpa keterbatasan yang menghambat aktivitasnya. Tetapi berbeda dengan yang kita lihat dari sosok seorang Bartimeus dalam renungan kita pada malam hari ini. Bagaimana dia hidup dengan keterbatasan fisik, lalu berdampak pada kehidupan yang begitu sulit. Status sosial yang melekat padanya sebagai seorang buta dan pengemis itu yang menyulitkannya. Orang-orang di sekitarnya menganggap ia itu tidak dibutuhkan. Ia hadir sebagai sesuatu atau sesosok yang menyusahkan. Dan pada waktu itu sebagai sampah masyarakat. Dan bila perlu keberadaannya pun harus disingkirkan. Seandainya saja Bartimeus ini tidak bertemu dengan Yesus, maka status tersebut pasti tetap melekat padanya. Karena apa? Karena seolah-olah
bagi dunia di sekitarnya, bagi orang-orang di sekelilingnya, Bartimeus itu adalah pribadi yang tidak punya harapan. Orang yang tidak punya masa depan dan hidupnya hanya menggantungkan diri dengan mengandalkan belas kasihan orang lain saja. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang kita perlu lihat dan pelajari dalam perenungan kita. Ternyata sosok Bartimeus ini walaupun dia seorang yang buta, seorang yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi ia bukan pribadi yang gampang menyerah. Dalam keadaan kesulitannya ini, ia tidak menyerah. Jadi keterbatasan fisik, kekurangan dan kelemahannya tidak membatasinya untuk punya harapan dan punya cita-cita. Ia tidak hanya kemudian menunggu kebutuhannya disediakan orang tua dan keluarga dengan alasan dia terbatas fisik. Tapi ia keluar dan ia mencari memenuhi kebutuhannya sendiri. Bapak Ibu, inilah yang menjadi topik yang menarik yang menjadi perenungan kita berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Hanya Yesuslah jawaban. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan contohi dari seorang Bartimeus si buta ini. Coba lihat Bapak Ibu yang pertama itu, apa yang dikatakan di ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu di ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yang pertama yang perlu kita pahami dan contohi dari seorang Bartimeus adalah ia memiliki kemauan yang kuat untuk mewujudkan apa yang hendak ia capai. Ketika Bartimeus berteriak untuk memanggil Yesus, dan ketika semua memarahinya, semua menegurnya, bukannya ia berhenti Bapak Ibu, malah ia semakin keras berteriak. Karena apa? Karena ia bukan seorang yang gampang menyerah. Ia bukan seorang yang gampang putus asa. Jadi ia dalam keadaan itu mengesampingkan logika, mengesampingkan pendapat orang lain dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang baginya itu tidak masuk akal. Karena ia tahu dan percaya hanya Yesuslah jawaban atas persoalan hidupnya. Hanya Yesuslah yang mampu menyelesaikan pergumulannya. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan jalan keluar dalam setiap masalah-masalah yang ia hadapi. Ia terus dan semakin mengencangkan suara teriakannya sampai pada akhirnya suaranya menggetarkan dan menggerakkan hati Yesus untuk memanggilnya. Wow. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Pasti fisik kita jauh lebih baik dari Bartimeus. Tetapi jangan sampai iman dan rohani kita jauh lebih sakit, jauh lebih terbatas dibanding Bartimeus yang punya kelemahan fisik. Bartimeus ini hanya buta mata jasmani, tetapi ia tidak buta mata rohani. Ia punya pengenalan yang benar, yang lebih tentang Yesus dibandingkan orang-orang lain yang sehat secara fisik. Dan bukan hanya Yesus orang Nazaret, tapi ia lebih menekankan dalam teriakannya ini, Yesus anak Daud, yang menunjukkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sejauh mana kita mengenal Yesus ini Bapak Ibu? Sejauh mana kita mengenal, memahami Yesus, dan ini akan membawa kita kepada kemauan keras untuk berteriak pada Yesus dalam setiap penyakit fisik kita. Dalam setiap penyakit-penyakit yang kita alami di dalam rumah tangga. Mungkin ada hubungan yang bermasalah dengan pasangan. Mungkin ada sifat pasangan yang menjengkelkan setiap waktu dan sepertinya tidak ada perubahan. Mungkin kita menghadapi penyakit anak-anak yang susah dibilangin. Saya tidak mau bilang ini anak-anak bandel ya, karena itu mungkin pertumbuhan mereka. Tetapi itu mungkin bagi orang tua, kok saya susah banget ya menghadapi anak-anak ini. Kita menghadapi penyakit dalam pekerjaan, apalagi dengan pandemi yang kita hadapi saat ini, dan berbagai penyakit-penyakit yang lain. Dan itu dialami semua orang.
termasuk dengan COVID-19 ini. Nah, sejauh mana kita ketika kita mengalami pengenalan yang benar dengan Tuhan, atau siapa Tuhan Yesus yang kita percaya, lalu kita semakin keras berteriak, kita punya kemauan terus untuk tidak henti-henti memanggil Sang Juru Selamat itu dalam kehidupan kita. Sama seperti Bartimeus ini. Atau justru Bapak Ibu pada akhirnya kita hanya bisa duduk diam, kemudian kita menyerah. Oh, tidak ada jawaban. Tuhan tidak menjawab saya, lalu kita menangis karena merasa tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, dan mencari jalan keluar pada yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari kita juga ada yang mencari jalan keluar, solusi masalahnya untuk pergi ke dukun, pakai lemusa dan lain sebagainya. Jadi matong ada dunia keluar lagi, matong ada dunia kembeku. Nah, ini berbicara tentang bahwa di dunia ini tidak ada satu pun pertolongan. Manusia ini tidak bisa menolong kita dalam setiap pergumulan kita, tetapi Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar. Mari kita Bapak Ibu belajar dari sosok Bartimeus ini untuk tidak jemu-jemu berteriak, untuk tidak jemu-jemu memanggil Yesus, dan untuk tidak mudah menyerah dan putus asa sebagai orang-orang yang punya iman kepada Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 51, silakan Bapak Ibu baca. Apa yang disampaikan di sana? Bartimeus itu meminta kepada Yesus, selesaikan akar permasalahan saya. Dan dia tahu akar permasalahannya adalah matanya yang buta. Dan itulah yang disembuhkan Yesus, Bapak Ibu. Ia tidak meminta pekerjaan, ia tidak meminta kekayaan, ia tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Ya, ia tidak serakah dalam meminta. Ia tahu bahwa ini pokok masalah saya. Ini adalah ketidakmampuan saya, yaitu melihat. Dan itu akan mempengaruhi ruang gerak saya, aktivitas saya. Sehingga ia tidak membabi buta meminta segala-galanya sesuka hati. Seorang Bartimeus, ia tahu kebutuhan dasarnya adalah matanya harus melek. Jadi jika ia bisa melihat, maka ia tidak perlu menjadi pengemis. Ia tidak perlu meminta-minta. Karena ia bisa bekerja untuk kehidupannya. Dan itulah yang Tuhan Yesus kabulkan baginya. Nah, dari topik kedua ini kita bisa melihat Bartimeus dengan pola pikir yang sangat jauh berbeda dari dunia ini. Dia punya pola pikir yang luar biasa bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Tapi ia tidak serakah dalam meminta kasih itu kepadanya. Karena ia percaya Tuhan Yesus itu tahu memberi yang terbaik baginya. Bapak Ibu coba baca di Yakobus 4 ayat 3, ada kita bisa membandingkan di situ Yakobus pasal 4 ayat 3. Begini firman Tuhan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ia meminta dalam kadar tertentu, tapi lagi-lagi dalam koridor sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bartimeus lolos dari ujian ini dan ia meminta sesuatu yang benar-benar ia butuhkan. Dan Bapak Ibu tentu hal tersebut pun berlaku bagi kita semua. Ya, dalam doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Orang-orang yang percaya dituntut untuk mampu mencukupkan diri dan mampu mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang terakhir yang kita bisa pahami, yang perlu kita contoh dari Bartimeus ada di ayat 52. Bartimeus itu sembuh karena iman. Dalam teriakannya, Bartimeus menggetarkan hati Yesus untuk bereaksi. Sehingga Yesus memalingkan wajahnya kepada Bartimeus yang sedang bertindak dengan iman. Bapak Ibu, mungkin saat ini saya tidak tahu, dokter sudah memvonis umur kita tidak akan panjang karena penyakit. Ada orang yang memprediksi usaha saya akan hancur, keluarga saya sepertinya tidak bisa dipulihkan, hubungan saya dengan pasangan saya sepertinya sulit diperbaiki, dan berbagai hal lain yang kita hadapi. Bapak Ibu ingat, ketika kita terlalu memberi tempat pada masalah, maka kita akan terpengaruh oleh situasi yang ada. Hal tersebut akan semakin membuat kita tidak berdaya dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Maka yang perlu kita mengerti, iman itu
berhubungan erat dengan seberapa besar kita menaruh harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat jalan terasa sulit, pada saat kita mengalami yang namanya jalan buntu, dan kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kita ingat saja Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu dari perenungan ini mencoba mengubah cara berpikir kita. Kita mari belajar dari seorang Bartimeus yang buta fisik, tapi yang dengan iman memberi tempat kepada Tuhan sumber segala mujizat dan berkat kesembuhan. Mari kita memandang Tuhan yang maha besar. Dan Bapak Ibu percayalah, apalagi dengan situasi-situasi yang seperti ini. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan kita, itu tidak berarti apa-apa di hadapannya. Bartimeus mengalami lawatan Tuhan karena ia memiliki pola pikir yang benar dan berbeda tentang Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, iman kepada Yesus itulah yang kita butuhkan untuk mendapatkan pemulihan dalam segala hal saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dari perenungan yang singkat belajar dari si buta Bartimeus. Biarlah juga mendorong kami Bapa dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Bahwa kemerdekaan kami bukan hanya secara fisik, pikiran, dan ekonomi, tetapi juga secara rohani, bahwa kemerdekaan kami dari dosa yang membawa kami kepada iman dan pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, itulah yang menolong kami keluar dari setiap beban dan pergumulan kami, bahkan menolong kami menghadapi masa-masa sulit dalam pandemi ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang membimbing kami lagi untuk terus mengingat kebenaran firman-Mu dan menghidupinya dalam seluruh perjalanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.